Apanya? Kok udah tahu Pak Sektar? Loh begini loh. Enggak loh Pak. Nanti kan kita kan laporan lagi nih. Ini Pak, Bapak kan gini, ya kan? Kalau Agrinas ini kan BUMN, sama seperti BPPN kan seperti ini, ya kan seperti itu. Ya. Seharusnya yang datang ke sini kan Satgas PKH. Ya, Pak. Ini kan pelimpahannya dari Satgas, Pak. Ya. Pelimpahan kan dari Satgas ini. Udah kan? Oh, tadi jumpa lagi. Jumpa lagi kita, Pak. Makanya saya ini bingung. Kita kan tadi sudah nyatakan masyarakat itu sangat menolak kedatangan Agrinas dengan cara yang seperti ini. Kalau memang benar-benar panggil saja. Kalau memang ada nyatanya di sini perusahaan atau siapapun, ya sudah lakukan saja dia secara undang-undang, Pak. Usahanya ini dipanggilin aja, Pak. Kami di sini masyarakat merasa resah dengan ini, Pak. Jadi Oke? panggil, Pak. Kalau memang Bapak mau tugaskan ini perintah, ini kami sama-sama perintah, Pak. Ini perintah priuk, Pak. Nah, Kira-kira begitu, Pak. Nah. Jadi daripada ini makin panjang, ini terulang-ulang. Tadi kita di sana lihat kan, Pak. Tolong, kami sebagai masyarakat sangat merasa resah daripada ini berkepanjangan, terlibat-libat atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kami minta Bapak pulang. Pak izin Pak, Bapak sama bagian apanya tadi Pak? Humasnya? Sopo Pak? jadi gitu aja. Kira-kira begitu saja, Pak. Humasnya Pak ya? Samanya Pak Sarul tadi Pak ya? Oke Pak. Jadi gitu, Pak. Biasanya pulang dari kita ini kesuran. Ya oke Pak. Ya kita kita apa? Dengar aja. pulang dari kejaksaan itu, pulang sitaan itu ada di sini. Jadi kami pun Bapak datang enggak juga. Hari itu lagi dari. Intinya kami ini masyarakat yang baik, Pak. Monggo. Kalau memang ini benar-benar dilakukan dengan benar, kami sangat mendukung. Terus kalau macam saya salahnya apa? Salah Bapak datang ujuk-ujuk tanpa sosialisasi. Satu, Pak Sarul saya sudah sosialisasi sama masyarakat. Enggak, saya kan nanya sama Pak Sarul Baik. ini. Baik. Oke. Baik. Abang ada apa? Lahannya di apa? Dalam ini? Tidak, Pak. Nah, terus? Cuman Bapak tidak melakukan prosedur. Lah saya kan menjumpai Pak Sarul ini. Iya, kami masyarakat. Sebagai humasnya loh. Iya, kami masyarakat, Kan rumah Pak. saya Pak. Ya bukan rumah. Nah, Bapak saya sudah salah di situ. Saya bukan rumah. Dia ini Pak asisten di sini Pak. Asisten kebun. Asisten kebun. Iya, Ya. bukan humas Pak. Kalau humas kayak gitu. mengurusi masalah Pak. Jadi kan ini. Ya kan? Jadi intinya begini saja, Pak. Dan ini- Kami sebagai masyarakat nih, Pak, boleh kalau memang benar ini masyarakat atau bukan boleh. Ini masyarakat sangat kecewa dengan permainan yang seperti ini, KSO atau apapun itu. Kami tidak mau ada bentrok-bentrok seperti ini lagi. Nanti masyarakat Masyarakat sama-sama kita ini, Bapak mungkin tidak ingin yang hal-hal yang seperti itu. Jadi kami minta daripada ini berkepanjangan, ya kami silakan Bapak. Dengan Bapak siapa? Arni Simarwata, Pak. Siap. jadi gitu Pak kan. Ya, dipanggil aja Pak usahanya ini. Ya kan, karena ini dibilang CP kan. Karena gini Pak. Yang kejadian yang di SS Pak Didi juga itu Pak. Ya Pak Didi. Ah, itu dipanggil Pak. Ini ada surat anunya Pak. Masalahnya kebun kita juga itu Pak. Kebun ini. Dipanggil kami Pak, kejaksaan Pak. Berarti Bapak Iya. tidak melakukan prosedur itu. Betul Pak. Ya kan? Nah. Benar kan? Ini dapat limpahan dari Enggak, kejaksaan. saya kan atas perintah ini. Iya, Iya. Pak. Saya juga. Pak Didi Udah itu, kan? Pak. Pak Didi. Pak Didi. Iya. Nanti saya apa? Saya bisa kenapa ngadirkan Pak Didi? SHL ya, dia SHL. Itu urusan Bapak mau bagaimana caranya? Sama Bu Penny itu, yang Bu Penny orang itu. Ya, di Kandir. Dipanggil Pak. Oke. Dipanggil Pak. Oke, gitu saja Pak ya. Kira-kira Dipanggil Pak. Kira-kira di sana kalau udah ada plang di sini, kalau ada plang sitaan yang seperti Bapak sampaikan tadi, ya kan monggo Pak. Karena berarti kan udah kejaksaan sudah lakukan hal yang baik. kami pun kami Berarti kalau sudah bisa mengadakan pelang ya? iya plang dari kejaksaan. Panggil dulu Pak. Dipanggil Dipanggil pengusaha-pengusaha ini. plang dari kejaksaan. Kalau memang ada pengusaha di Kan sini, itu ada 3 pengusaha itu Pak. Sinai Baho, Toton, Sipihut. Panggil aja kejaksaan Pak. Kalian kena gini. Ya, iya. Jadi ya nggak ada no problem kita tengkar sama-sama bawahan. Saya ini orang bawahan Pak. Nggak tahu apa-apa Pak. Bapak bilang ini nggak saya tahu. Udah, itu aja. Oke. Ah, jadi kalau saya kan mau cari pelang nih Pak. Tapi Sesuai sama titiknya saya. Loh, pelang kan udah Bapak tengok Mami. Iya, kalau kan saya kan Masa mau keliling balik Pak. nengok pelang lagi Pak? Ya ora apa-apa. Enggak lah Pak, nggak bisa lah Pak. Udah nengok pelang udah berapa kali nengok pelang Pak? Kan gitu ya Pak. ya jadi kira-kira gitu aja lah Pak. Udah lagi aja, panggil aja. Kami harap Bapak mengerti dengan Bapak kondisinya, prosedurkan itu aja, panggil kejaksaan. lakukan prosedurnya dengan benar. Itu aja. Dipanggil aja Pak. Panggil aja Pak. Silakan. Kami masyarakat merasa ini main-mainannya kayak gini. Biar enggak Kalau bawa nama masyarakat, saya pun selaku masyarakat. Benar. Artinya gini,
ini kan ada wewenang sedikit, wewenang dari Agrinas. Mungkin kalau kita bicara masyarakat, siap, kita kesampingkan dulu. Siap, benar. Kan itu. Tapi ini personal antara Agrinas dengan CP HUT. Gitu. CP HUT. Artinya agak dibedakan. Oke. Jangan dicampur ataupun dipelintirkan gitu. Membawa nama masyarakat. Sementara yang saya tahu, Agrinas ini nggak ada keterlibatan ke masyarakat. Oke. Jadi kalau ini dibawa nama masyarakat, artinya Arnilo sendiri yang memelintir bahasa tersebut. Oke. Saya begini, apa hak Agrinas mengambil CP HUT akan terjadi dengan apa yang akan terjadi sama masyarakat? Kira-kira begitu. Ya, terus Bapak tahu yang Bapak limpahkan berapa ratus hektar? Dilimpahkan itu berapa ratus hektar? jadi dia apa? Yang saya kan dapat ini kan dari kantor beritanya ini. Iya, berarti Bapak Saya tidak datang. A1. Gitu loh. Oke, nyatakan saja berapa hektar. Yang Bapak yang di Bapak enggak, aku mau berapa hektarnya saja. Ini hukum PKH ini, Pak. Saya bertugas, Pak. Saya melakukan, saya masyarakat yang baik. Saya bantukan, tanya ibu-ibu ini. Nah, kalau memang Bapak ada kerjasama sama Abah pernah ikut sama Satgasnya, Bukan, aku nggak kerja sama Satgas. Tolong jangan dipelintir lagi. ikut sama Satgas tadi Pak ya? Enggak. Nah, terus Saya bekerja untuk pemetaan kawasan. Maksudnya dia ada bekerja sama BPKH. Oke, tunggu, biar aku jelaskan dulu, Pak. Oke. kawasan hutan Sepemahamanku dan seyogyanya yang aku tahu, kalau memang Agrinas itu benar-benar atau kebun itu sudah disita, dia punya prosedurnya. Sampai saat ini belum ada prosedur. Bapak berada di kawasan Desa Sekayan. Saya boleh pastikan Bapak belum ada sosialisasi kepada Desa Sekayan. Benar? kalau saya tanya jawab, iya, Pak. sosialisasi nggak ada. Tidak ada. Berarti Bapak di situ saja sudah lumpuh. Mohon maaf, untuk saat ini kami belum bisa menerima Bapak. Sepakat? Sepakat. Daripada ini berkepanjangan, Bapak, ini ibu-ibu ini baru pulang kerja, Pak. Iya. Belum makan sebagian. Daripada ini berkepanjangan, kami mohon dengan sangat tidak merasa hormat Bapak itu tanpa mengurangi rasa hormat Bapak, kami ingin Bapak pulang. Kalau memang Bapak sudah penuhi itu, datang lagi kita diskusi lagi. Sosialisasikan dengan baik-baik. Kira-kira begitu ya, Pak ya? Ada pengusahanya, Ya. ya kan? Kalau memang ini ada pengusaha. Kalau memang ada pengusahanya, seperti Mbak, panggil pengusahanya nanti biar berdiri. Ya. Oke. Kira-kira begitu Pak ya? Monggo. Kira-kira begitu ya, Pak ya? Karena begini Pak, ini kan, nah, waktu BPKH turun, kami juga di situ Pak, Badan Pemanfaatan Kawasan Hutan. Jadi kami, jadi itu. Prosedur saja Pak. Berarti tadi Bapak sebagai Saya hormati Bu Camat yang dalam hal ini fasilitasi pertemuan pada siang hari ini. Saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan segenap unsur masyarakat, kawan-kawan kepala desa, dan Bapak Pak Didit ya, izin dari Agrinas. Mungkin langsung saja Pak. Terima kasih sebelumnya. Pertemuan hari ini adalah akar semulanya beberapa keresahan kami selaku kepala desa yang sebenarnya sudah mulai antipati ya dengan manuver-manuver orang-orang yang mengaku Agrinas ini. Sedikit saya sampaikan sebelum saya masuk beberapa item yang saya catat untuk didiskusikan di sini. Untuk desa saya lebih besar Pak. Setidaknya ada 3 kejadian. Pada tanggal 8 Februari datang orang juga yang mengaku Agrinas, tetapi ketika minta data tidak membuka data, malah balik pakai baju Agrinas seperti Bapak itu, seperti Bapak yang mau pakai. Nah, ujung-ujung datang konvoy berapa mobil masuk ke desa saya, tidak izin, kita stop, kita ajak berargumen membuka data, dasarnya apa, menertibkan lahan desa besar, namun tidak buka data. Sebagai kepala desa tentu hal ini menyakitkan. Itu satu kejadian tanggal 8 Februari. Tanggal 20 Februari ada lagi info. Ini yang info pun siluman juga.
Yang info yang datang pun siluman juga. Urusannya apa? Mewawancarai kami segala macam, bilang dari segala macam. Jadi kepala desa ini tentu dengan semua informasi yang miss seperti ini, masyarakat tanpa dikomando bersatu, Pak. Inilah yang akhirnya viral di mana-mana mungkin. Nah, terakhir 26 Februari semalam, modus beli lahan untuk kita desa punya portal di stop oleh RT saya. Cari lahan, ada orang mau jual lahan. Kita arahkan ke kantor desa. Siap Pak, siap. Jam-jam produktif semua, jam-jam orang tidur siang, jam-jam orang lapar Pak. Datang, kita arahkan kantor desa, kita layani sebagai orang yang menjadi tamu kita. Memang mau beli lahan, silakan, ayo kita buka desa kita. Kalau memang ada lahan ya kita tawarkan kalau memang seperti itu. Ternyata ketahuan Pak, di dalam mobilnya pakai baju agrinas. Menyakitkan tidak? Untuk apa kalau sekelas BUMN yang legal dari negara bersembunyi seperti ini? Kita suruh Pak, kita suruh dia pakai baju itu, daripada warga saya nanti berbuat itu tidak. Apa unsurnya baju ini dipunyai Anda dan apa unsurnya Anda datang beli kebun? Kan keliru itu. Bersumpah-sumpah mengatakan tidak ada urusan dengan agrinas, tidak ada sama sekali kaitan agrinas. Setelah itu kita tahu sumpahnya agrinas semua. Wajah saya Pak, wajah ini. Bukan, tidak ada wajah Bapak, tapi bajunya baju putih Bapak. Ada dokumennya Pak? Ada, saya punya videonya. Ada videonya lengkap. Jadi kemarahan kami sudah sampai ke puncak hampir antipati dengan problem-problem semacam ini. Saya sebagai ketua BESIK, jujur saja, kalau memang desa lain belum merasakan, kami bertiga ini sudah merasakan ngomong seperti ini. Kenapa? Maksud saya kenapa? Kalau sekelas lembaga BUMN yang legal oleh negara, tidak seperti ini kita bicara. Nah inilah yang kami sayangkan. Itu yang pertama. Kemudian kita tadi mendengar paparan dari Pak Didit masalah kawasan-kawasan hutan. Saya juga sempat bertanya Pak dengan orang-orang yang datang, kawasan hutan ini bagaimana sih prosedurnya? Penetapan kawasan hutan ini kan ada pihak yang berwenang. Ada pihak yang berwenang mengukuhkan itu sebagai kawasan hutan, betul tidak? Tidak bisa ditunjuk-tunjuk atau kami di doktrin desa kami kawasan hutan, di stigma desa kami kawasan hutan. Kalau kita bicara pasalnya juga ada yang mengatur, UU 41 kalau salah Pak Agus ya, pasal 41 UU 41 tahun 99, pasal 14 kan berbunyi di situ. Kawasan hutan itu mesti dikukuhkan. Pasal yang 15 berbunyi, pengukuhan itu melalui 4 metode. Penunjukan, pemetaan, pendataan, baru penetapan. Nah desa saya Luwu Besar sampai mana prosesnya? Nah ini mohon saya minta juga bukti proses pengukuhan kawasan hutan desa Luwu Besar itu ada enggak berita acaranya? Jangan juga kita, jadi secara logika saya berpikir, bukan saya sekali lagi menentang kebijakan negara, normatifnya betul apa yang disampaikan Pak Didi. Negara itu selalu ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya. Tapi kebun siapa pertanyaannya Pak? Jangan sampai, ini logika sederhana saya tidak sekolah apapun Pak. Tapi kalau material saya untuk masyarakat, saya terdepan Pak, jujur saya katakan. Saya katakan, logikanya bagaimana? Orang menanam sawit, katakanlah dari China, katakanlah siapapun, lama membesarkan sawit seperti itu, ya. Tiba-tiba datang di kota-kota kan ini masuk kawasan hutan. Saya kurang bisa menerima. Kalau ini dasarnya kehutanan, harus dikembalikan kepada hutan kembali. Ya kita sepakat, kita tebang saja sawit yang di peta itu. Tebang, kita hutan kembali, kita tanam kayu ara, kita tanam jengkol, itu tanaman hutan. Saya takutnya Pak, ada orang-orang yang memanfaatkan keadaan dengan hal seperti ini. Itu kalau kita bicara jumlah kebun dalam jumlah luas, apa mereka tidak ada kontribusinya di desa? Ada juga. Jalan yang kami rasakan hari ini itu jalan kontribusi dari para mitra kita. Nah seperti tadi yang kita katakan juga, masyarakat punya lebih dari 10 hektar.
Kalau kita bicara luas besar Pak, di salah satu dusun banyak yang lebih dari 10 hektar, dan itu warga saya asli, bukan Chinese, bukan pengusaha. Lalu bagaimana nih konsekuensinya? Nah, jadi saya perlu bukti proses pengukuhan kawasan hutan di wilayah luas besar. Mana berita acara pengukuhannya, mana berita penunjukannya. Dan tadi kalau bicara kembali kepada 20% masyarakat. Kalau bicara 20%, apa yang telah disita oleh negara dikembalikan masyarakat, saya mau bukti 1 contoh, 2 contoh di desa mana, tempat mana, kampungnya yang masyarakat sudah mendapatkan hasil 20% dari penciptaan itu. Itu Pak. Kemudian sekali lagi untuk dipertegas, makna kehutanan ini bagi saya adalah orang yang punya legal standing yang mengatakan itu, katakan saja PKH. Saya perlu juga berdialog. Jangan kawasan hutan versi mereka. Kita perlu dialog, bereskan dulu kawasan hutan menurut kita, menurut aturan regulasi yang berlaku di negara Republik Indonesia. Bukan kawasan hutan yang ditunjuk dari satelit, kawasan hutan yang ditunjuk dari peta BPN. Ini kalau kita mau bicara penegakan hukum. Kalau kita mau bicara penegakan kekuasaan lain Pak, seperti itu. Jadi sekali lagi inti dari pertemuan kita ini, terima kasih. Paling tidak kita verifikasi dari bapak-bapak yang datang ke desa kami, ke kecamatan kami. Jauh lagi itu kita belum tahu akan ada negosiasi atau kesepakatan apapun. Sepanjang ini belum kita terjemahkan dengan jelas, kita masih bersikukuh untuk memperjelas ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bung Aziz, Pak Didi, Pak Anu Karim, Pak dan terakhir, Pak dan terakhir. Baik. Oh, Ibu Camet. Iya. Iya. Saya praktisi Pak. Saya praktisi yang sudah lumayan hampir 30 tahun lah, gitu kan. Kalau background saya pengampu rubrik perhutanan dan perkebunan di Majalah Gatra. Di Majalah Gatra Pak. Majalah Gatra, pecahannya Tempo Pak. Dan itu makanya saya bilang saya praktisi, jadi bukan akademisi. Nah, hadirnya Perpres 5 tahun 2025 ini barangkali kami yang paling pertama sangat senang, gitu ya. Karena apa? Karena sebelum itu persoalan kawasan hutan di Riau khususnya itu lumayan pelik, gitu. Kenapa? Karena itu tadi saking pelitnya itu kami mengistilahkan Pak, sampai kuku kambing itu RT RW Riau itu nggak akan bisa selesai. Kenapa seperti itu? Kita contohkan lah, misalnya fungsi HP hutan produksi tetap itu hanya 1,8 juta hektar, tapi konsesi HTI sudah 2,1 juta hektar. Fungsi HPK hanya 1,7 juta hektar, tapi perizinan perkebunan sudah 2,8 juta hektar, gitu. Nah, terkait tadi kemudian ada dibilang penertiban kawasan hutan, kami sejak lama sudah menyuarakan terkait persoalan kawasan hutan ini. Karena apa? Karena minimal dari 2015 kami meminta proses pengukuhan SK 173 tahun 86 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Dati 1 Riau. Karena pada saat itu Riau dan Kepri masih satu. Ada 9,4 juta hektar, hampir sama dengan luas daratan dua area ini, itu ditunjuk sebagai kawasan hutan. Namun di amar ketiga dari SK itu ada perintah yang mengatakan agar segera dilakukan penataan batas. SK ini sampai 2011 Pak, itu makanya kantor Gubernur Riau, kantor Kejaksaan Tinggi itu, kantor Polda yang lama itu semuanya masih diklaim di kawasan hutan sampai 2013-2014 gitu. Nah, 2011 muncul SK 7651
tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Riau, karena waktu itu Provinsi Riau dan Kepulauan Riau sudah berpisah. Ada 7,4 juta hektar yang ditunjuk menjadi kawasan hutan. Di amar ketiga SK itu tetap ada perintah untuk melakukan penataan batas, tapi itu tidak kunjung dilakukan. Padahal kalau kita merujuk pada PP 33 tahun 70 tentang perencanaan hutan, lalu keputusan Dirjen nomor 85 tahun 74, Dirjen Kehutanan 85 tahun 74, itu terus dilanjut lagi Undang-Undang 41 tahun 99, PP 44 2004 tentang perencanaan kehutanan. Pengukuran kawasan hutan itu wajib, gitu. Wajib. Kenapa? Karena di sana ada satu proses yang memisahkan hak-hak para pihak yang berbatas. Tapi Bapak, sampai 2016 itu kawasan hutan di Riau itu masih berstatus penunjukan. Itu dia. Kalau kita masuk pada apa itu kawasan hutan, kita bisa lihat dari pasal 1 ayat 3, wilayah tertentu. Jadi yang ditetapkan itu bukan gelondongan Pak, dia parsial. Kalau penunjukan bisa gelondongan. Nah kalau misalnya kawasan hutan Kabupaten Inhil itu sudah dikukuhkan, itu bisa kita lihat dari proses penunjukannya kapan, penataan batasnya kapan, pemetaannya kapan, penetapannya kapan. Karena apa? Karena itu tadi, dari proses penunjukan ke penataan batas itu Pak, misalnya nih di Lubuk Besar ini, di situ ditunjuk kawasan hutan. Kalau misalnya kita merujuk pada SK 903, karena saya melihat basis Satgas PKH untuk mengklaim kawasan hutan di Riau ini SK 903 tahun 2016. Nah sekarang pertanyaan saya, kebun-kebun sawit yang di Lubuk Besar itu mulai ditanam tahun berapa? Sementara kawasan hutan yang berkekuatan hukum itu merujuk pada pasal 14 Undang-Undang 41 adalah kawasan hutan yang sudah dikukuhkan, yang sudah melewati tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan, penetapan. Dan bahkan Pak, di pasal 22 PP 44 2004 tentang perencanaan kehutanan itu ada jaminan oleh negara apabila proses penataan batas telah selesai dilakukan dan sudah temu gelang, tapi masih ada hak-hak para pihak di dalamnya, maka panitia tata batas harus menyelesaikan. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh ini hutan negara itu juga harus dikukuhkan. Karena apa? Karena perintah undang-undang seperti itu. Kalau ini dikatakan ini semuanya milik negara, dalilnya mana? Gitu loh. Kalau kita merujuk pada pasal 33, bumi, air dan segala macam dikuasai oleh negara, tapi penjelasan dari ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 itu adalah negara berhak mengatur, mengelola dan segala macamnya. Nah, jadi agar persoalan-persoalan seperti ini, saya yakin bahwa Bapak mungkin Pak Kapolsek, Pak dan Raden pusing juga ini, lama-lama ini yang jadi masalah gitu. Sambil melakukan penertiban, ayo kita cerdaskan masyarakat itu. Kalau memang misalnya Bapak mengatakan, oh kami diperintahkan oleh negara menguasai ini karena ini kawasan hutan, Bapak bawakan bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutannya. Ini loh, ini karena apa Pak? Proses penataan batas, semua pihak yang berpotensi bersempadan atas kawasan hutan itu wajib diundang oleh panitia tata batas. Kalau tidak diundang, maka pasal 22 PP 44 2004 itu, misalnya Bapak ini lagi naik haji, dia terjadi proses penataan batas. Apabila proses penataan batas telah selesai dilakukan dan sudah temu gelang, tapi masih ada hak para pihak di dalamnya, maka panitia tata batas harus menyelesaikan. Itulah saking pentingnya gitu. Nah, tapi kalau kemudian berdasarkan peta saja, kebetulan Pak anak saya jago dia buat peta. Tapi manual dari hasil peta itu pasti ada. Gak mungkin ada digital tanpa ada manualnya. Gak mungkin Pak.
Sehingga Bapak yang merasa punya beban terhadap perintah atas status Bapak sebagai pegawai Agrinas, ya tentu bisa membawa itu semua gitu, sepanjang kita masih merasa sama-sama warga negara ini. Tapi kalau kemudian yang ini merasa warga negara kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3, nggak ketemu kita, nggak akan pernah ketemu. Nanti malah dibilang, Pak, kalau misalnya di Lubuk Besar itu nggak ada kebun sawit, disita nggak itu? Atau ini gara-gara perkara cuan, karena duit gitu loh. Karena dari pohon-pohon sawit itu akan mengalir duit. Sedikit lagi ingin saya jelaskan, Bapak. Kalau ada yang mengatakan bahwa masyarakat tidak pernah membayar pajak atau siapapun nggak pernah bayar pajak dari sawitnya, ini perlu saya jelaskan. Sejak lahirnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di 2016, praktis harga sawit para pelaku sawit itu tertekan 250 sampai 350 rupiah per kilo. Kenapa bisa begitu? Karena ada BK dan PE yang dilakukan oleh BPD PKS pada saat itu, yang salah satu program untuk penggunaan uang itu adalah biodiesel. Jadi rata-rata Camat kita menghabiskan duit dari BPDP hasil pungutan itu antara 30 sampai 70 triliun untuk bayar HIP. Nah, kalau 250 per kilo harga sawit saya tertekan, itu berapa saya setor ke negara 1 bulan? Dan rata-rata dari 17,3 juta hektar luas kebun sawit di negara ini, Bapak, itu rata-rata devisa yang disetorkan oleh sawit antara 550 sampai 600 triliun. Belum lagi devisa pengurangan impor itu sekitar 150 triliun. Itu loh. Nah, jadi ayolah kita sama-sama. Nah, kalau tadi Bapak bilang nanti bakal dikasih 20% kepada masyarakat, saya pikir yang logis-logis saja sih kali ya, karena memang saya salut dengan Agrinas yang baru lahir ini sudah dapat Permen nomor 20 ya 2025 gitu. Jadi ada HP dan HPK nanti yang akan dilepaskan untuk menjadi APR. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya, Bapak, dan kami memohon juga kalau misalnya Agrinas kewalahan dalam menghadapi masyarakat, karena di mana-mana saya lihat itu ada sedikit ininya, Pak, melebar kemana-mana. Jadi mohon di Indil jangan begitu, gitu ya, karena apapun ceritanya kita ini sama-sama warga negara Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selama ini menjadi buah pikiran kami sehingga tak enak makan tak nyenyak tidur sudah disampaikan sama Ketua Desi, begitu juga disampaikan sama Pak Abdul Aziz. Cuma sedikit ada beberapa kalimat yang saya kutip dari keterangan dari Pak Didit tadi. Yang pertama itu surat pelimpahan, bahwasanya Agrinas ini cuma menerima surat pelimpahan kayak gitu. Nah, ini yang terjadi miskomunikasi dan terjadi gesekan di bawah. Pihak Agrinas itu melimpahkan lagi ke SPK. Nah, jadi SPK ini sudah tingkat ke 100 lah katakan. Seharusnya yang bertanggung jawab di sini awalnya itu PKH, bukan SPK yang berbentrokan sama masyarakat. Paling jahanamnya lagi, maaf Pak, ada pula yang menjadi SPK-nya orang setempat, bentrok sama-sama masyarakat. Ini kan sangat luar biasa, Pak. Nah, seharusnya yang bertanggung jawab awal di sini adalah PKH. Itu karena sawit, seperti yang disampaikan Pak Aziz. Kalau nggak ada sawit, nggak ada masuk, nggak ada peduli mau kawasan hutan, kawasan nggak akan masuk kalau nggak ada sawit. Percaya. Nah, itu. Yang kedua, kalimat melawan mafia.
Saya ingin ngerti nih, definisi mafia lahan ini seperti apa. Kalau saya di Sekayan itu Pak, saya tak kenal yang namanya mafia lahan, tidak Pak. Mereka beli Pak dari masyarakat Pak, beli, bukan ngambil comot begitu saja, tidak Pak. Mereka beli, nah suratnya ada kok. Nah, kalau memang pihak Agrinas atau pihak SPK, penerima SPK ini melihat legalitas surat-surat yang ada di desa Sekayan, siap saya bawakan Pak. Nah, jadi artinya saya sangat gimana ya, nggak ngerti lagi lah keadaan desa saya yang semulanya adem ayem, tentrem, nggak ada gesekan apa-apa, tiba-tiba terjadi bentrokan dengan dalih oh yang diambil ini perusahaan bukan punya masyarakat. Di sini lebih terjebaknya lagi. Bapak mengatakan tadi ex agro. Kalau ex agro itu Pak, mulai dari kecamatan Kemuning sampai entah kecamatan Keritang itu ex agro semua Pak. Masyarakat banyak di situ. Nah, kalau Bapak katakan itu PKH, penertiban kawasan hutan. Kawasan hutan itu nggak banyak. Contoh kecilnya saja CP Hut yang ada di situ, luasan 400 hektar. Kawasan hutannya cuma 38 hektar Pak. Tapi kenapa diklaim 400 hektar semua? Ini jadi tandanya. Nah, jadi masuknya di mana? Jadi kan kepribadian ganda kalau seperti ini. Oh di sini kita mantul, masuk dari sini. Dari agro nanti ditolak, oh dari sini. Kan susah kita. Jadi yang mana yang betul ya? Nah, itu. Jadi kalimat mafia tanah dan kalimat perusahaan itu sangat saya sebagai kepala desa sangat sakit diterima. Kalau di desa saya nggak ada perusahaan Pak, yang ada itu kelompok tani membeli dari masyarakat Pak, bukan tiba-tiba muncul menguasai apa memberikan hak-hak masyarakat. Kalau pihak Agrinas ingin melihat bukti-bukti kepemilikan mereka, surat-suratnya saya bawakan, kapanpun saya bawakan. Tapi bawakan tidak bersama, tidak bawakan tunjukkan ke PKH Pekanbaru sana. Nah, itu bukan kerjaan Pak. Masih banyak lagi pekerjaan kita di desa yang perlu kita urus masyarakat kita. Jadi, apa bahasanya tidak ada urusan? Ada Pak. Desa Sekayan itu Pak dulu Pak, boleh ditanya Pak. Gajah pun tak nempuh Pak, tak ditempuh gajah Pak. Lumpurnya segini Pak jalan itu. Jembatan Lemang yang Bapak masuki yang sebelum bentor itu belum ada jembatan Pak. Siapa yang buat Pak? Para kelompok tani yang buat Pak. Di mana negara waktu itu? Di mana? Ketika sudah berhasil kok tiba-tiba negara hadir mau mengambil. Kalau perkara 20% yang mau dikasihkan pihak Agrinas kepada desa, kenapa harus menyita lahan kelompok tani? Kasih saja, kelompok tani A, kau sudah kekuasai lahan ini, kasihlah 20% untuk desa. Cukup segitu, nggak perlu ada perampasan, nggak perlu ada penguasaan. Cukup seperti itu. Kalau kita mau penertiban, itu bukan penguasaan. Nah, jadi dalam hal ini, sekali lagi saya katakan, desa kami yang semula yang termak ayam. Kalau ada konflik masalah sengketa lahan itu hal kecil. Siapa Pak Konsep? Itu hal kecil. Seberapa sih? Nggak ngaruh. Nah, ada memang sengketa lahan 2 hektar, 3 hektar itu biasa Pak. Nah, tapi dengan adanya kedatangan pihak Agrinas jadi runyam. Nah, sampai saya katakan sampai kepala dusun saya pun menentang saya. Nah, ketua BPD tidak lagi sejalan dengan desa. Kacau jadinya Pak. Nah, kacau jadinya. Tatanan pemerintah jadi kacau. Nah, jadi ini saya sangat kecewa dan ini saya sampaikan. Tolong dibenahi ini akar permasalahannya dari PKH. Ya, karena Bapak mengatakan tadi akhirnya saya pelimpahan dari PKH. Berarti akar permasalahannya dari PKH. Selesaikan urusan ini. Jadi pertemuan kita ini bukan menjadi legal standing atau sebagai pengesahan untuk masuk besok ke desa, tidak Pak. Tidak. Saya tidak ingin dan kami menolak.
Bukan berarti kami sudah sosialisasi di desa, di kecamatan, sudah selesai tugas kita sosialisasi, besoknya masuk, tidak Pak. Jadi diskusi kita di sini bukan menjadikan legal standing atau menjadikan pintu masuk untuk masuk besok, tidak. Jadi kami menolak hal itu sebelum hal ini diselesaikan secara gamblang dan secara hukum yang sah. Jadi itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kalau saya pribadi lah, untuk melihat ya, untuk melihat permasalahan ini, sedikit cerita Pak. Kalau misalkan saya lihat ini sama dengan kejadian peristiwa di masa lalu, di mana 3,5 abad yang lalu ada bangsa asing datang masuk ke Indonesia, masuk ke Indonesia dengan kulit yang beda, bahasa beda, kebanyakan yang beda, untuk mengambil hasil bumi di Indonesia ini. Kenapa mereka masuk? Karena mereka melihat potensi, ya kan? Ada potensi nih di sini di Indonesia ini, masuk mereka. Dengan ini alasan itu tadi, kalau misalkan di sini alasan yang kami ambil itu cuma di kawasan apa? Cuma untuk PT-PT aja yang jadi masyarakat enggak, itu seperti itulah kira-kira. Nah, cuma sekarang ini Pak, yang masuk ke desa kami itu kulitnya sama, bahasanya sama, warna rambutnya pun juga sama, tiba-tiba mau mengklaim wilayah kami. Yang perlu Bapak ketahui bahwasanya desa kami itu Pak ada sebelum Indonesia merdeka. Sebelum bersatu kita Pak menjadi satu kesatuan Indonesia, Republik Indonesia NKRI, itu desa kami sudah ada Pak, sudah ada pemimpinnya, sudah ada wilayahnya. Nah tiba-tiba ini diklaim sama sertifikat berdasarkan kawasan hutan dan agroraya ya. Dan ini sebetulnya agroraya yang mengambil wilayah kami, ya kan? Atau kami yang mengambil wilayah agroraya? Benar nggak? Nah, itu jadi pertanyaan juga Pak. Kalau Bapak Ajis tadi itu berdasarkan undang-undang segala macamnya, tak kami. Cuma ini logika kami, masyarakat kami awam Pak. Di sana itu dia tahunya itu milik mereka. Mereka nanam, merawat, besar dipanen, hasil tiba-tiba mau diambil. Wah, Pak, parang panjang, tombak, kalau misalkan ada senjata apa segala macamnya keluar Pak. Ya, soalnya mereka merasa memiliki Pak. Mereka memiliki itu bukan setahun 2 tahun, bukan 10 tahun Pak. Dari nenek moyang mereka Pak. Dari nenek moyang mereka. Jadi hal seperti itu, sekelas PKH yang tamatan SS segala macamnya itulah, kalau untuk menyelesaikan permasalahan ini, selesaikan dengan bijaksana Pak. Jangan Bapak kata Pak Bima tadi serahkan ke sini, serahkan ke sana. Sudah selesaikan dengan baik-baik. Bapak kan janji akan lagi ke Meninggal, kami tunggu-tunggu datang. Kalau misalkan hal ini memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, pembangunan akan menjadi mantap dan usul dari desa kami, gitu kan? Atau segala macamnya, mungkin masyarakat kami bisa menerima Pak. Cuma kalau misalkan sudah seperti ini, lebih kurang yang saya ceritakan tadi Pak, kembali lagi kita ke abad 3 ya, balik lagi situ Pak. Tiba-tiba mau mengklaim gitu kan, apa ada hal-hal yang jelas, data-data yang jelas. Ini saya sudah 3 kali didatangi Pak, buat Bapak siapa namanya saya lupa pula, ingat namanya itu saya malas Pak. Sudah 3 kali dia datang Pak. Saya terakhir bilang Pak, ini terakhir kali Bapak datang. Kalau Bapak datang lagi tanpa ada membawa data yang lengkap atau yang jelas, hati-hati bawa pulangnya Pak. Itu lagi Pak saya bilang. Saya pun mesti juga sama dia kan, datang terus, minta data segala macamnya, data apa aku bilang minta. Nah, mungkin itu Pak,
saya berpandangan sebagai masyarakat awam, ya, karena saya tahu sendiri, saya pun juga tidak pendidikan cukup tinggi, cuma pandangan masyarakat seperti itulah Pak, kira-kira. Nah, jadi saya berharap hal seperti ini jangan sampai kita mencabut rambut di dalam tebu. Itu saya harapkan jangan sampai membuat atau menimbulkan masalah yang lumayan besar ke depannya, terutama untuk masyarakat kami yang ada di Kecamatan Kemuning. Baik, itu mungkin penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin itu saya memang sempat membaca BA. Jadi aneh, yang turun dari Satgas DKH beda, yang disampaikan Agrinas ke KSO beda, kan seperti itu. Jadi di sini saya prihatin ini, Agrinas ini kan BUMN, kok bisa sampai segitunya gitu. Yang kasihan itu KSO-nya sama yang di bawah-bawahnya lagi, yang terima SPK-nya gitu. Yang saya baca BA-nya itu yang turun di tempat kami ya, itu tidak ada desa Sekayan atau desa sebelumnya. Desa Sekayan pemekaran dari desa Pelitang Hulu, tak ada Pak, tak ada Bu BA-nya itu. Namun yang datang berdasarkan titik koordinat, bisa saja kalau aku bilang di Sherlock cari batas, tujuannya mana begitu. Nah, jadi yang kasihan itu KSO-nya kalau menurut saya, sama SPK-SPK-nya. Ya bisa aja nanti Agrinasnya pergi, ya kami yang kelabakan di lapangan. Jadi itulah Pak, kalau niatnya baik, mohonlah, ya kan, ini mohon maaf sebelumnya, anak saya itu punya cita-cita, yang satu jadi TNI, yang satu jadi polisi, kan begitu. Nah, jadi saya mohon itu, ya kan, mohon, kalau niatnya baik, pelaksanaannya itu harus baik lah, proses, ya kan, sosialisasi dijalankan. Hanya itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, karena yang terhormatnya saya tumpangkan saja. Kalau saya melihat dari apa yang telah disampaikan oleh bapak-bapak, baik itu dari bapak utusan dari Agrinas maupun dari bapak kepala desa, hari ini kami sebagai lembaga adat Melayu Kecamatan Kemuning sebetulnya sudah memuncak Pak, sudah geram sebetulnya. Nah ini, kalau kami hitung-hitung ini memang sudah tidak ada lagi lah istilahnya keadilan bagi terhadap kami ini. Seperti apa saya sampaikan pada saat ini Pak, yang disampaikan oleh beberapa kepala desa tadi, bahwa lahan daripada masyarakat ini, atau yang disebut oleh bapak-bapak tadi dari ada pihak-pihak perusahaan, sebetulnya itu sudah disampaikan oleh bapak tadi, dia beli. Nah ini Pak, dengan arti kata kalau dibeli itu berarti hasil daripada garapan dia sendiri. Tidak ada Pak jual beli kami, orang itu tidak mempunyai garapan. Itu adalah hak hutan atau itu tanah orang tua-tua kami. Kami di Kecamatan Kemuning ini, saya rasa sebelum PKH ini ditetapkan, kami sudah duluan kami ada di Kecamatan Kemuning. Kemudian juga kami sebagai lembaga adat Melayu Kecamatan Kemuning ini, kalau dengan istilah hukum, aturan, itu kami tidak paham Pak. Tidak paham kami. Yang jelas bagi kami, yang dibuat oleh masyarakat kami itu sudah berpuluh-puluh tahun
Malah ada yang 50 tahun. Nah ini, tidak ada lagi yang namanya kawasan hutan, Pak. Kami tidak tahu itu yang kawasan hutan. Yang mana modelnya kawasan hutan itu. Kami kira itu kalau kawasan hutan itu yang punya hutan. Kalau sekarang ini yang kawasan hutan di dapur kami sudah kawasan hutan namanya. Nah, dari mana datang ini? Dan juga bisa enggak yang namanya kawasan hutan ditarik oleh pemerintah yang bagi hutan itu, jangan ada lagi yang kawasan hutan di dapur kami. Nah ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak. Dan juga kalau memang ini perlu kawasan hutan tidak langsung, Pak. Dilihat langsung keadaan kami yang dikatakan kawasan hutan. Untuk Kecamatan Kemuning ini saya rasa sudah 80% tidak ada lagi hutan, kecuali hutan lindung. Nah ini. Kemudian apa yang Bapak sampaikan tadi juga, masalah pajak. Nah, orang ini tidak bayar pajak yang berdomisili di kawasan kata Bapak ini. Itu bayar, Pak. Setiap buah yang dijual kami ke pabrik, sudah orang-orang perusahaan itu sudah bayar ya. Nah, itulah yang perlu kami hari ini kami sampaikan kepada Bapak. Kalau memang bisa, yang nama PKH ya, dapat adanya ini desa ini, kawasan ini kawasan, jangan lagi ada Pak kawasan-kawasan itu sudah kebun masyarakat sekarang ini. Nah ini hari ini saya sebetulnya memang berbicara pun sudah gemetar nih. Iya. Nah, nama saya Raja Sikipo. Nah, Raja Pak. Raja Alwam Kecamatan Kemuning. Nah ini. Nah, jadi kami hari ini memohon kepada Bapak, jangan sampai masyarakat kami diadu-adu domba, dan juga jangan sampai hak daripada masyarakat kami diobrak-abrik, diambil. Susah Pak, dia bikin kebun ini bukan senang. Nah, mungkin kalau memang walaupun dengan siapa nanti Bapak turun, kalau mau mengambil, saya rasa ini kawan-kawannya dari Ram ini siap juga. Siap. Nah, karena untuk jaminan anak cucunya nanti itu. Nah ini, kalau sudah hutan negara, kebun sawit negara, apa lagi yang kami? Jadilah kami ini bodoh-bodoh. Dia tidak tahu dengan aturan, dengan undang-undang. Jangan lagi anak-anak kami, anak cucu kami. Nah ini Pak, mungkin ini saja. Mohon maaf Pak kalau ini memang menyinggung atau bagaimana dengan Bapak. Dan akhirnya dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setidaknya ada 5 catatan Pak Didit yang untuk kita sama-sama pertimbangkan. Ya. Pertama, dari hasil pertemuan ini kami rasa itu bukan menjadi satu kesepakatan apapun, ya. Artinya mengulang apa yang disampaikan Madi, dengan rapatnya hari ini tidak melegalkan sesuatu yang tidak legal masuk ke desa kami. Itu yang pertama yang dapat kita pertimbangkan. Yang kedua, sampai semua dasar-dasar yang kami minta itu diperlihatkan dan sama-sama dapat kita lihat secara jelas, baru mungkin kita akan melayani lagi. Yang ketiga, tolong sekali Pak, karena Bapak terhubung, agensi-agensi Bapak terhubung dengan KSP atau dengan orang-orang yang menjadi cikal bakalnya penghubung di desa seperti yang terjadi di Sakayan. Jangan utus orang-orang yang tidak jelas Pak, karena kami sebagai kepala desa terkonsentrasi, kami terpecah betul. Kami satu sisi harus mengerjakan persoalan-persoalan lain di desa, akhirnya karena informasi-informasi yang tidak jelas kami berjaga-jaga, dan ini pasti menyulitkan pihak keamanan, kepolisian, tentara. Nah tolong jangan utus orang-orang yang tidak jelas lagi. Dan kami sepanjang dia masih memakai atribut Agrinas, kami akan menuduh dia Agrinas, karena dia tidak
tidak legal memakai baju sekelas baju lembaga negara, lembaga yang legal orang negara, tidak berhak. Seharusnya yang pertama-tama marah adalah bapak-bapak. Kalau itu menjadi satu kesalahan, bapak boleh tidak itu orang-orang itu pakai baju bapak, mencoreng institusi bapak, seperti itu. Jangan utus itu ke desa lagi. Kemudian saya sedikit mengulang apa yang dikatakan Pak Nanang, sawit, ya sawit ini menjadi autopilot Pak di desa, di Kecamatan Muning ini. Kalau kita flashback 20 tahun yang lalu, mana ada orang sejahtera seperti hari ini? Hari ini kita tidak melihat betul lagi orang yang susah. Kalau dia punya kebun sawit minimal 2 hektar saja, 3 hektar. Apalagi dia memang berdikari dari usahanya, masa dilarang? Masa 10 hektar, 15 hektar menjadi satu batasan? Orang mau hidup, orang mau sejahtera. Kalau kita lihat di tanaman hutan, mana ada yang sejahtera seperti hari ini? Lihat di beberapa desa di Kecamatan Muning, orang sejahtera kehidupan dengan sawit. Berarti sawit menjadi autopilot sendiri bagi desa itu sendiri, bagi kemakmuran desa. Jadi suatu pertanyaan juga, kenapa sawit menjadi objek? Ini perlu dibahas juga nih. Nah, tuh. Yang terakhir, harapan kami tentunya jauh daripada semua dinamika yang ada ini. Kami mau hidup tenang Pak, izin. Kami rencana akan bersurat kalau perlu ini ke bank pada aspirasi masyarakat dari DPR RI. Kalau kami seperti ini terus, kami sudahlah tidak punya pendamping hukum, kami sudah tidak ngerti apa-apa. Masyarakat kami butuh 9 pula. Apa-apa dikit, akhirnya datang, itu udah bawa barang, saya capek Pak, capek. Nah jadi, biarkan kami hidup tenang, kami sudah tenang dengan sawit-sawit kami, dengan segala dinamikanya, kami sudah tenang dengan perkebunan kami. Biarlah kami hidup berdikari sendiri di desa kami. Saya kira itu saja proses statement dari kepala desa. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.